Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Mimpi Indonesia menjadi raja baterai mobil listrik mulai terwujud. Indonesia jadi raja baterai mobil listrik ini ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hai semuanya, kali ini ada kabar yang menarik nih geng. Sekali lagi, program hilirisasi industri yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 10 tahun yang lalu, tepatnya sejak pertama kali beliau menjabat 2014, akhirnya geng, kini Juli 2024 Indonesia sudah dapat melihat hasil dan mungkin tahun depan sudah mulai memetik buahnya. Ya, hilirisasi yang dimaksud telah diusahakan di semua sektor mulai dari pertanian, perkebunan, hasil laut, dan mineral tambang. Namun, untuk langkah pertamanya, Presiden Jokowi fokus pada SDA mineral atau hasil tambang dengan larangan ekspor mineral nikel pada tahun 2020 yang lalu. Berikutnya, diikuti dengan larangan ekspor biji bauksit di pertengahan tahun 2023. Ini dilakukan guys supaya ekosistem industri yang terkait dua mineral tersebut bisa terbangun di dalam negeri. Salah satunya yakni baterai kendaraan mobil listrik. Sejak 2020, Presiden Jokowi mempunyai mimpi bahwa Indonesia menjadi raja EV dunia atau setidaknya geng menjadi bagian dari global supply chain terkait kendaraan mobil listrik. Dulu banyak yang tertawa mendengar hal ini. Masa iya sih, negara sekelas Indonesia bisa menjadi bagian dari rantai pasok global? Tapi faktanya, semua itu bukanlah mimpi di siang bolong. Ini ditandai pabrik baterai terintegrasi PT Hyundai LG Indonesia atau HLI Green Power telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada beberapa hari yang lalu. Langkah ini sekaligus menjadi penegas lengkapnya ekosistem mobil listrik nasional dari hulu hingga hilir. Jadi, kalimat hilirisasi itu memanglah tepat, bukan industrialisasi, karena hilirisasi merupakan industri yang membangun ekosistem industri dari hulu hingga hilir tanpa melewati satu step pun. Misalnya nih, mulai dari penggalian hasil tambang, kemudian pemurnian atau smelter yang menjadi kadota, hingga pembuatan baterai kendaraan listrik. Semuanya dilakukan di dalam negeri, berbeda dengan industrialisasi yang bisa saja melewati satu step. Pencapaian ini tentu menjawab mimpi besar Presiden Jokowi agar Indonesia menjadi raja kendaraan listrik dunia. Dengan lengkapnya ekosistem electric vehicle, maka Indonesia semakin kompetitif. Bahkan Presiden Jokowi menyebut tidak ada yang bisa lagi menghalangi Indonesia menjadi pemain kunci dalam industri kendaraan mobil listrik. Pabrik yang berlokasi di Karawang New Industry City, Jawa Barat, jadi menambah hilirisasi energi dari bahan baku sampai ke produk mobil jadi, sekaligus menjadi yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Nah, kini untuk memproduksi baterainya, ada pabrik HLI Green Power, sementara untuk perakitan mobilnya juga sudah ada yaitu pabrik milik Hyundai. Dengan modal ini, sekali lagi menegaskan ambisi besar Indonesia sebagai pemain mobil listrik dunia bukanlah hal yang mustahil. Pabrik sel baterai itu berdiri di atas lahan seluas 330 meter persegi. Dengan dana investasi, fase pertama mencapai 1,2 miliar US dollar. Fasilitas ini bisa menghasilkan sel lithium ion dengan total kapasitas 10 gigawatt hours per tahun untuk memenuhi kebutuhan mobil lebih dari 150 unit baterai electric vehicle. Sementara untuk fase kedua geng, konstruksi telah dimulai pada Januari 2024 dan akan berproduksi komersial pada Maret 2025 dengan kapasitas produksi sebesar 20 gigawatt hours atau 2 kali lipat yang ada sekarang. Nilai investasi yang ditanamkan untuk fase kedua yakni sebesar 2 miliar US dollar atau sekitar 32 triliun dan diperkirakan akan menyerap tenaga kerja hingga 2.800 tenaga kerja Indonesia. Nah, sebagai informasi geng, pabrik baterai mobil ini tidak sepenuhnya milik LG atau milik asing, melainkan hasil konsorsium atau patungan
dari perusahaan LG Energy Solution, Hyundai Group, dan holding milik Indonesia, yaitu IBC atau Indonesia Battery Corporation. Nah, sesuai kesepakatan geng, IBC saat ini masih memegang saham minoritas hanya sekitar 5%. Namun, pada tahap kedua nanti, di mana kapasitas naik menjadi 20 GWh atau tahun depan 2025, sahamnya akan menaik menjadi 25%. Nah, jadi kalian jangan pikir pabrik baterai yang ada di Karawang ini milik asing. Sebagian sahamnya milik holding Indonesia, bro. Tak cukup sampai di situ. April 2023, SPV Corporate Strategy and Business Development IBC, yaitu Aditya Saputra, dia menuturkan saat ini dirinya sedang proses negosiasi untuk mengincar kepemilikan saham menjadi 30 hingga 40%. Nah, artinya ABC telah mengincar saham yang lebih besar, geng. Yang sebelumnya 25 menjadi 30 atau bahkan menjadi 40%. Namun, jangan salah, Indonesia tak puas dengan itu semua. Sejak Januari 2024, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, secara terbuka mengungkapkan bahwa Indonesia juga akan mengembangkan baterai yang berbasis lithium ferrofosfat atau LFP bersama Cina. Tentu, baterai LFP sangat potensial dikembangkan di Indonesia, sebab Indonesia memiliki bahan bakunya seperti fosfat dan besi, sementara litium mungkin sebagian masih harus impor. Mengutip dari data Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia tahun 2022, produksi iron steel Indonesia mencapai 15 juta ton. Angka itu telah surplus dari kebutuhan nasional dan juga telah diekspor ke beberapa negara seperti Australia, Kanada, dan Puerto Rico. Pernyataan ini sekali lagi bukanlah hanya omong kosong, karena sejak Juli 2023, geng, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan membeberkan bahwa Indonesia saat ini tengah membangun pabrik kadota baterai lithium di dalam negeri bersama dengan investor Cina. Pabrik kadota baterai lithium itu akan memiliki kapasitas produksi mencapai 60.000 ton yang berlokasi di Sulawesi Tengah. Pabrik yang berkapasitas 60.000 ton lithium itu terbagi menjadi dua jenis produk, yakni lithium hidroksida sebesar 50.000 ton dan lithium karbonat sebesar 10.000 ton. Lithium hidroksida sendiri bisa diproduksi dan digunakan untuk jenis baterai NMC, yaitu dengan campuran nikel, mangan, dan kobalt. Sedangkan lithium karbonat bisa digunakan untuk jenis baterai kendaraan listrik LFP atau lithium iron phosphate. Artinya, geng, dengan ini Indonesia telah menjawab tantangan perkembangan zaman bahwa Indonesia selain mengembangkan ekosistem baterai mobil listrik MNC yang berbahan baku nikel, Indonesia juga telah mempersiapkan baterai mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu baterai LFP. Nah, semoga hilirisasi ini diteruskan oleh pemimpin kita yang selanjutnya, karena program ini, geng, sangat baik, karena bukan hanya sekedar menambah nilai tambah bagi negara kita, namun juga telah mengubah struktur ekonomi di negara kita. Misalnya nih, sebelum ada hilirisasi, pertanian dan pertambangan merupakan sektor primer atau penopang ekonomi Indonesia. Namun, setelah ada hilirisasi, hampir semua sektor sekunder seperti industri, pengolahan, manufaktur, investasi, dan infrastruktur juga menjadi sumber pemasukan baru bagi negara kita. Sehingga produk yang dihasilkan oleh negara kita untuk diekspor ke luar negeri kini lebih beragam dan nilai tambahnya pun lebih tinggi, yang lebih membuka peluang bagi Indonesia bersaing lebih baik di pasar global. Dengan kata lain, ekonomi Indonesia menjadi lebih beragam, tidak hanya bergantung pada sektor primer, tetapi juga sektor sekunder dan tersier. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Indonesia nanti bisa benar-benar menguasai industri kendaraan mobil listrik? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, semoga informasi ini bermanfaat, geng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi ya ini dia ini ya, gebrakan demi gebrakan yang telah pun dilakukan oleh Indonesia untuk terus berkembang lebih maju, berkembang lebih pesat. Ini dia tuh salah satunya ada pabrik baterai gitu ya. Bukan lagi mimpi, tapi ini sudah mulai terwujud sudah ini ya. Memang luar biasa ya.
tidak lama lagi Indonesia akan menjadi salah satu pemain utama untuk produksi gitu ya baterai mobil listrik ini di dunia gitu kan. Memang mantap lah. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.